Jadi ya pada dasarnya itu gimana ya? Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir secara logik gitu loh. Untuk kembali kepada kitab mereka aja mereka nggak mampu gitu. Ya. Ya, coba kalau memang mereka itu mengatakan mereka itu pengikutnya Yesus. Coba kembalikan dulu kepada kata-kata Yesus. Mampu nggak mereka mengikuti perkataan Yesus dan pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus katakan? Jadi ini halnya sama seperti ini. Pak Agus ini mengaku kepada saya ini penggemarnya Valentino Rossi misalnya ya kan. Saya ini Nggak tahu permainannya. penggemar berat. Tapi Pak Agus ini kemana-mana bawa motor CBR, pakai nomor 93, nomornya Marquez. Terus tiap ketemu orang, aku ini pecintanya Rossi loh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Bang Arman, Pak Agus itu dibilang orang apa? Orang gila. Ini perumpamaan loh Pak Agus. Iya. Ya dia ngomongnya kan penggemar beratnya Rossi lah pokoknya. Tapi yang dipakai motor CBR dikasih nomor 93. Jaketnya pun punya Marquez terus yang dipakainya terus tapi ngomong sama orang, aku ini penggemar beratnya Rossi. Jadi ya kalau kesana kemari ngomong kayak gitu Pak Agus dibilang, oh ini secupak orang secanting katanya. Jadi kan nggak logik gitu. Karena sesuatu yang bercampur baur dengan tangan-tangan manusia, maka susah untuk dijelaskannya. Karena kan Bible itu mereka sendiri mengakuinya bahwa Bible itu tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang melalui pewahyuan kepada para nabi-nabinya, bukan. Coba satu ayat aja yang mana yang diterima wahyunya langsung? Ada kita Wahyu gitu. Oh, itu bukan. Apa tuh? Ini PB doang atau PL? Ya PB Juga. lah. Kalau PL itu kan cuma duplikat. Berarti PNGB. Ya. Cobalah, seandainya PL itu dibuang, kita kira-kira bisa berdiri nggak? Nggak bisa lah. Sahabat Kristen itu kan nggak bisa. Bisa lah. Terus kenapa itu diduplikat perjanjian lama itu? Kalau sementara akidahnya perjanjian lama, tata cara hukumnya nggak dipakai. Kan sudah digenapi. Digenap itu gini, saya beli barang 10 ya, saya mau beli barang ini 10. Tapi berhubung di kedai itu cuma ada 9, saya belilah dulu barang ini 9. Ya kan? Ya. Tapi saya membutuhkan 10. Jadi untuk membutuhkan 10 menjadi genap menjadi 10, apakah harus saya buang yang 9 ini? Ya enggak lah. Nah itu, kalau saya buang yang 9 ini, saya beli lagi satu, ya tambah cuma punya satu saya. Itu bukan menggenapi. Kalau menggenapi itu beli barang kurang, saya cari di tempat lain, saya tambahkan barang itu. Analoginya terlalu cerdas. Sampai lah mereka itu. Gimana sih? Disederhanakan sedikit lagi analoginya. Agar mereka nyambung gitu. Ya, saya pencipta TV recorder ya kan. Jadi tentu saya tahu bahannya TV recorder ini dari apa, kelemahannya apa, keunggulannya apa. Kira-kira untuk mengetahui sifat TV recorder ini, apakah saya juga harus menjadi TV recorder? Bahwa TV recorder ini kalau ditaruh dalam air dia bisa konslet. Kalau ditaruh tempat panas dia boleh ditonton. Ya enggak lah. Ah, kan nggak perlu saya menjelma menjadi TV recorder. Cukup saya buat buku panduan bahwa TV ini namanya on-nya untuk menghidupkannya, untuk matikannya tulisannya off. Terus kalau dimati cemplungkan ke dalam air, TV ini bisa konslet. Saya buat aja buku manual panduannya. Masalahnya konsumennya kan tip itu juga, tip recorder yang lain juga.
Ya itu masalah konsumen terserah bang. Tapi secara saya sebagai pencipta TV recorder, saya tidak perlu menjadi TV recorder karena Nah, saya kalau menciptakannya kembali ke kok. Yesus, gitu ya. Eh? Ke Yesusnya. Tuhan itu kan menjelma jadi Yesus. Ya. Ya, Firman. Sang Firman. ya Tuhan. Ya udahlah disebutnya apa. Masalahnya konsumennya itu kan makhluk yang berjenis Yesus. Sama seperti Yesus jenisnya. Nah, kalau dari analogi Anda tadi, konsumennya juga harus tape recorder juga dong. Yang menggunakan tape recorder yang namanya Yesus itu juga tape recorder lain. Ya terus bagaimana saya harus menjadi mengkonsumsi tape recorder? Enggak Ya kan? lah, kan yang menggunakan tape recorder itu kan manusia, Bang. Iya, yang menggunakan Yesus? Menggunakan Yesus manusia lah. Nah, sama kan nama Yesus? Iya. Manusia dan manusia kan? Si Yesusnya manusia, si konsumennya manusia, betul kan? Bukan arah bentuknya dong. Terus kan menjelma jadi. Gimana sih? Ya Tuhan pencipta manusia itu bang, untuk mengetahui kelemahan manusia, untuk mengampuni dosa manusia, untuk memberikan kenikmatan manusia, tidak perlu dia menjadi manusia. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena dia itu pencipta manusia. Karena dia pencipta manusia, tentu dia tahu manusia ini paling seberapa sih? Badokannya paling muat aja setengah karung, anggaplah segitu. Betul, tetapi dia menjelma menjadi manusia ada tujuan dong. Tujuannya apa? Memberi petunjuk kepada manusia lainnya. Terus buat apa itu buku panduan manual itu? Enggak, maksudnya di analogi tadi. Kalau kita pembuat tape recorder menjadi tape recorder, konsumennya adalah tape recorder. Benar dong? Iya sama, ketika manusia harus Tuhan itu menciptakan manusia, kan Tuhan itu nggak perlu menjelma menjadi manusia. Kalau cuman untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalam diri manusia, untuk mengampuni manusia, di mana kemahakuasaan Tuhan itu? Kalau tidak mampu mengampuni manusia itu dari singgasananya sana. Dia mampu menjadi tape recorder loh. Ya, dia mampu menjadi tape recorder, tujuannya apa? Memberi contoh kepada tape recorder lain. Memberi contoh sesuatu, terus buang aja kalau gitu buku panduannya tadi. Nggak perlu juga sih memang. Terus kenapa ditenteng-tenteng buku panduannya? Ya paling tidak untuk mengingatkan bahwa dulu si pembuat tape recorder pernah menjadi tape recorder. Oh, bahwa disiarkan pencipta tape recorder pernah menjadi TV recorder, recordernya pernah menjadi kurang waras gitu. Gue bingung yang gila yang mana nih, gue nggak tahu deh. Lah ya kan pas itu Bang Arman. Itu untuk mengenang bahwa sang pencipta TV recorder. Ini masuknya cerita rakyat bang, cerita. Ahmad. Ya. Kalau buat dosen gue kayaknya makin bego deh. Ini mitos ini jadi masuk cerita rakyat ini. Buku cerita rakyat ini. Ya diambil dari segi mana aja itu Yud, nggak logik gitu loh. Mana bisa logik pencipta menjelma menjadi ciptaan. Oke, anggaplah. Udah itu terus apa gunanya? Untuk memberikan contoh kepada ciptaannya. Untuk mengenalkan sejarah. Gini loh, seperti ini loh. Terus sementara pencipta tadi sudah membuat buku panduan manual. Itu Yud yang kemarin gue cerita sama lo. Harusnya ini dulu. Waktu Adam salah dibuang ke bumi. Oke. Nah, itu Tuhan tuh yang itu harusnya begitu dia dulu. Itu Yesus terjun payung ke bumi. Itu dulu, baru dilanjutkan amanah itu, pengajaran itu dilanjutkan oleh para nabi. Itu baru pas logikanya. Tapi kalau para Adam terus para nabi dulu, baru terakhir Tuhan.
Berarti yang para nabi itu nggak laku dong. Yang para nabi dulu tuh salah namanya. itu semakin nggak logik, Bang. Buku panduan manualnya sudah keluar, ya kan? TV recordernya belum belum diciptakan. Harus tape recordernya dulu dong, baru manualnya gitu kan. Iyalah. Kalau itu yang dibilang makin nggak logik. Kayak SpongeBob aja jadi. Kenapa bang? Jadi Pak Agus itu kan menciptakan buku panduan manual. Saya menciptakan buku panduan manual TV 32 inci. Tapi TV-nya entah di mana-mana. Bahannya aja belum tahu dari apa. Oh enggak, bukan begitu Pak. Jadi gimana Pak? Gimana Pak? Manual itu Pak, itu adalah Konsep. berita dari pabrik bahwa pabrik itu nanti akan Menubuatkan. mengeluarkan sebuah produk tape recorder yang aslinya tape recorder itu adalah pembuatnya. Menubuatkan gitu loh. Memberitakan bahwa si pembuat tape recorder akan menjelma menjadi tape recorder. Itu kan tape recorder yang baru. Buku panduan manual TV recorder yang lama kan sudah ada, Pak. Nah, itu bukan buku manual, itu buku berita. Bahwa nanti gitu, nanti Memproduksi. si pembuat tape recorder akan menjelma menjadi tape recorder. Oh, anggaplah itu majalah dewasa ya, bukan apa ya, buku panduan ya. Majalah dewasa. Jadi majalah dewasa. Ya, itu kan berita, Pak. Berita ini kan banyak campurannya. Jadi ada Kompas TV. Memberitahu bahwa kepada konsumennya bahwa niat si itu pembuat tape recorder, niat. Dikasih tahu, nih saya berniat mau jadi tape recorder juga katanya. Jadi hanya gara-gara seekor nyamuk aku harus jadi baygon gitu. Iya Pak. Gara-gara seekor nyamuk aku harus jadi nyamuk. Itu waktu Yesus berdoa itu dia sadar nggak sebenarnya bahwa dirinya adalah Tuhan? Nggak sadar Pak Agus. Karena dia waktu dia pura-pura. Enggak. Waktu dia berdoa itu kebetulan dia kan sudah kena semprot baygon dulu. Jadi dia nggak sadar. Kemudian sujud. Oh, Getsemani. Iya, itu apa dia sadar nggak dirinya sebagai Tuhan? Nggak sadar itu kemanusiaannya. Oke. Kemanusiaannya. Doa-doa kemanusiaan Yesus itu selalu dikabulkan kan sebetulnya? Nggak perlu, karena dia Tuhan. Bukan, itu di dalam bukunya itu juga dibilang senantiasa dikabulkan. Oh, itu kalau untuk kemanusiaannya ya. Itu penting itu. Untuk kemanusiaannya ya. Berdoa loh agar tidak tidak di overhaul gitu kan. Turun mesin. Jangan diturun maksudnya mesin, jangan sampai di breakout lah ya kan. Jangan gitu. Bagaimana caranya terserah engkau lah gitu. Hai pembuat tape recorder. Iya dong. Ya. Nah, artinya di sini terjadi kan dia di turun mesin. Dia nggak dikabulkan dong doanya. Ya itu dia turun mesin sebagai motor. Tapi sebagai pencipta motor dia di pabriknya. Nah iya, itu kembali lagi tadi Pak Agus. Di antara 3 oknum Trinitas, siapa yang berkorban buat Anda? Yang mana nih? Dari 3 ini, mana yang berkorban buat manusia? Yesus. Yang mana? Yang kedua? Tuhan kan? Itu buku kemuliaannya. Ya, Tuhan kan? Artinya Tuhan kan? Tuhan kan nggak mati. Mana bisa mati Tuhan? Bukan nggak bisa mati Tuhan. Tuhan itu memang nggak bisa mati. Tapi Tuhan ingin mencicipi rasa mati. Nah, melalui itu tape recorder tadi. Yang menjadi tape recorder dulu kan? Artinya yang mati itu kan tape recorder. Betul kan? Dari tiga Trinitas ini nggak ada yang mati kan buat Anda? Enggak. Ya terus kau kenapa Anda bilang Tuhan mati buat menebus dosa manusia? Itu kan Tuhan yang Mana nggak ada Tuhan yang mati? Tuhan yang tubuh manusianya.
Lah iya, nggak ada Tuhan yang mati kan yang berkorban buat Anda, buat orang Kristen. Ada Di mana? dagingnya. Emang daging ini termasuk dari Trinitas? Iya. Enggak. Kan firman itu sudah menjadi daging. Kalau iya udah kalau termasuk Trinitas kan bagaimana dia bisa mati? Tuhan kan? Nanti empat mitas, kornitas. Ya enggak bisa mati. Harusnya nggak bisa mati dong. Ya kalau firman sudah menjadi daging, daging pasti mati. Iya, yang manusia ini termasuk Trinitas apa enggak? Iya. Iya, harusnya nggak boleh mati. Oh, dia kan itu 3 in 1. 3 dalam 1. Boleh dong kalau 3 in 1. Makin ngaco kan? Ya gitu. Itu tadi yang tadi tuh bagus. Nah, itu Hah? Riko nggak ada informasi belum Pak? Nggak tahu tuh Rikonya. Riko, Jadi pokoknya Kristen ini serba dia nggak bisa berbicara secara kitabiah Pak Agus. Seperti ini salah satu contoh ya kan. Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya, bersedia mati di palang salib untuk menebus dosa manusia ya kan. Bunuh diri dong namanya. Untuk menebus dosa Jadi manusia. Yesus ngajarin bunuh diri. Sudah itu tetapi orang yang menyebutkan Yesus itu Tuhan itu justru tidak dikenali oleh Yesus. Jadi Yesus ini menebus dosa manusia yang mana? Yang dia nggak kenal. Ayo. Yang dia nggak kenal. Bener dong. Secara logik aja dulu ya kan Bang Arman. Yesus menebus dosa manusia karena manusia telah jatuh kepada dosa ya kan. Oke. Tetapi orang yang menuhankan Yesus, yang bermujizat atas nama Yesus, justru Yesus nggak kenal sama orang-orang itu. Terus yang ditebus dosa yang orang yang seperti apa? Yang menyebut dia Tuhan, yang bermujizat atas nama dia, atau justru orang yang tidak pernah mengenal Yesus itu Tuhan? Yang ditebus adalah orang yang menyebut dia Tuhan. Lo pembuat kejahatan, lo pinggir sana kata dia. Nah, itulah apa? Kecubung dicampur dengan buah anggrek. Jadi Campur sasa. campur sasa jadi adonan. Keluarlah sebuah makanan yang bernama Markus 16. Markus 16 apa ya? Ya, kalau kecubung buat dikasih sasa, buat adonan jadi makanan, meskipun dimakan itu akan mematikan, tidak akan mati seharusnya. Oh iya. Karena apa? Terus kenapa harus takut mati? Dosa kita sudah ditebus. Itulah gunanya Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Oh, kita harus berbuat baik kepada manusia lain. Telat. Dari dulu sudah berbuat baik manusia. Kan kita harus memberikan kabar gembira, penyelamatan, keselamatan. Justru dengan adanya kita makan kecubung campur sasa yang disebut makanan Markus 16 itu membuktikan ya kan? Itu justru mengabarkan bahwa asli mati tuh. Hah? Mati beneran tuh cubung sama sasa. Orang mati beneran itu. Justru itu membuktikan bahwa ini kue Markus 16 yang bernama kue Markus 16 ini adalah datangnya daripada Tuhan gitu loh. Nih, gue kabarin ya, gue ini berguru di Gunung Bromo, gue ini kebal, gue ini tahan tembak. Kalau lo gak percaya, lo ambil golok, lo ambil pistol, kan gitu bang. Supaya guru kita pun terkenal gitu loh. Toh kalau seandainya saya jebol juga, saya sudah
kata guru saya ini, kamu sudah di tempat yang enak, yaitu di surga. Menjadi seperti malaikat. Kenapa harus takut? Iya ya. Bisa membimbing manusia juga jadinya kan. Jelas. Seperti malaikat. Iya. Kenapa harus takut? Kalau aku jadi pengikutnya buku manual itu, pasti ku telan. Biar tahu orang seluruh dunia. Pak Agus sama Yuda kemana nih? Loh, saya mantuk lagi nonton Batman nih. mengingat masa lalu. Ayo dong Pak Agus ikut dong. Yuda ikut dong. Nih ada Anas nih. Riko. Bang Riko. Ya, kita ini sedang mencari jalan supaya logik gitu loh. Supaya Yesus jadi Tuhan. Iya, supaya yang logik aja dulu. Gini Bang Ahmad Nababa. Pada mulanya Firman. Ya. Firman bersama-sama Allah. Firman adalah Allah. Oke, saya akui, anggaplah Pak Agus itu benar ya kan? Itu menjadi manusia. Yohanes 14. Nah, setelah Firman jadi manusia. Jadi Firman ini jalan-jalan kan? Jadi manusia jalan-jalan cari murid. Ya. Si Firman ini cari murid. Ngomong sana ya kayak orang pedagang obat itulah. Cari murid. Cuma dapatnya 12 orang. Ya. 12 orang ini mau diapain gitu loh. Ya kan? Nah, Ya. Jadi, Tapi kalau untuk klub sepak bola sudah cukup itu Pak Agus. Dengar. Satu-satunya jalan karena Anda dapat murid. Kayaknya harus ditingkatkan. Sudah bukan Firman lagi. Ngaku Tuhan. Malah disalib. Oh, maksudnya itu ditambah nosnya gitu supaya kecepatan makin tinggi ya kan? Tadi Firman ini jalan-jalan cuma dapat 12 murid. Kan ibaratnya kalau jualan itu tingkatkan modalnya atau promonya ditingkatkan. Ya. Kalau gitu Tuhan dah jadikan Tuhan. Bukannya malah tambah muridnya, malah disalib. Nah, oke, sekarang anggaplah itu benar Pak Agus. Tapi Firman itu bukannya Tuhan. Ya. Kan Firman ini kan keluar dari Tuhan. Ya. Nanti kembali lagi kepada Tuhan. Oke. Jadi Firman itu berarti ada di dalam Tuhan bukan? Ya. Nah, kembali dan Firmanku akan kembali kepadaku katanya kan. Nah, ketika kembali berarti menjadi Tuhan kan. Ya. Nah, sekarang saya tanya, jadi begini Pak Agus, saya setuju dengan anggaplah benar apa yang Pak Agus. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah, kan begitu? Nah, sekarang dia keluar. Ya, sekarang dia keluar. Saya akan ikuti ini keluarnya ini juga akan saya ikuti. Jadi manusia. Ketika Musa menerima wahyu dari Allah, ketika itu belum dituliskan di 10 loh batu, Firman itu masih bersama-sama dengan Allah nggak? Udah keluar. Sebelum diwahyukan kepada Musa. Kalau batu itu hilang, berarti Firman itu udah kembali lagi ke. Ya, sebelum diwahyukan kepada Musa, Firman itu masih bersama dengan Allah nggak? Iya, masih. Masih ya kan? Terus Firman itu keluar menjadi 10 loh batu, diwahyukan kepada Musa. Sekarang loh batunya di mana? Tunggu dulu. Sekarang Firman itu telah diwahyukan kepada Musa, ya kan, menjadi 10 loh batu, ya kan? Apakah 10 loh batu yang sudah keluar tadi dari itu adalah Allah? Firman Allah. Tadi bilangnya Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia kan, Firman menjadi loh batu ya bukan Allah dulu, bukan Allah, dia loh batu. Ya, dia loh batu. Firman ketika menjadi manusia, maka dia natur kemanusiaan, natur kebatuan. Yang tadi loh batu, natur kebatuan.
Jadi kan saya kan sudah Kembali setuju. kepada Allah. Saya kan sudah Nanti ketika setuju. kembali kepada Allah, maka dia kembali menjadi Allah lagi. Heeh. Bagian dari Allah. Oh, Terus bagian loh batunya kemana? Nah itulah makanya sudah kembali kepada Allah. Jadi Di sini tapi konyolnya ini, ketika loh batu itu kembali kepada Allah, tidak ada yang nyembah loh batu. kapan itu loh batu itu kembali kepada Allah? Ya, buktinya hilang. Yesus kan kembali kepada Allah karena hilang juga. Kalau hilang itu kan itu kan gambarnya artis semua. kalau hilang itu kan belum tentu kembali, Pak Agus. Ya, Kalau hilang itu kan nggak pasti kembali. nyasar ya. ya bisa jadi nyasar juga. Tapi kalau imannya kan hilang. Sekarang Ya, gini kembali Pak Agus, kepada ini Allah. saya tanya, anak Pak Agus berumur 3 tahun hilang di tengah lautan, kira-kira kembali sama Pak Agus nggak? Bisa kembali. Bisa kembali. Anak umur 3 tahun tenggelam di tengah lautan bisa kembali? Iya, artinya kalau hilang di tengah lautan belum tentu tenggelam kan? Belum tentu tenggelam. Bisa dia terapung-apung kemudian ditemukan oleh kapal besar. Bisa juga ditelan hidup-hidup sama paus ya kan? Tanjung Priok, kemudian dicari orang tuanya kembali. Yang bersyukur itu kalau ditelan ikan paus seperti Yunus. Maka lengkaplah nubuatan itu. Gak kejauhan, kenapa mundur sih ke Musa? Kok jadi mundur, atret dong. Iya. Jangan atret, maju. Yesus setelah dia terbang, itu pernah kembali lagi nggak itu firman itu? Nggak pernah. Nah itu yang ngomong Paulus siapa? Yang ngomong sama Paulus itu bukan firman Yesus. Memang bukan firman Yesus, Yesus itu firman. Tapi Siapa engkau Tuhan katanya. Tapi Nah, itu adalah Roh Kudus. Ini pertanyaan yang unik ini. Siapa engkau Tuhan? Harus Tuhan ya. Iya, kan Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Dan Tuhan ditanya. Itu menurut KBBI Pak Agus. Berarti ada Tuhan berapa gitu kan? Enggak, itu menurut KBBI itu Tuhan yang mana kamu Tuhan? keblinger itu. Siapa Itu Tuhan? keblinger bahasanya. Kalau namanya saya bertanya, kamu siapa? Tuhan itu menurut Ledecker itu sebenarnya Tuhan. Enggak, udah ikutin aja Tuhan lah. Anggap aja lah Tuhan. Ini kan saya ceritanya Kristen. mengalihkan. Iya, Pak Agus itu. Langsung ke Ledecker. Siapakah engkau itu Tuhan, ya kan? Terus Bang Arman bertanya sama Pak Agus, ketika Pak Agus tadi mengatakan siapa engkau Tuhan bersama dengan mereka itu, tetapi mereka sebagian itu mendengar suaranya, tapi tidak melihat seorang pun jua. Ya. Menurut kamus KBBI, ya, kalau mendengar suara tidak melihat, berarti cuma suaranya aja yang kedengaran. Ya. Tetapi ketika saya tanya sama Pak Agus, mereka melihat cahaya tidak mendengar suara. Oke. Menurut kamus KBBI, melihat dengan tidak melihat itu sama nggak? Enggak sama. Nggak sama. Terus yang ngomong itu dibilang orang apa? Orang gila. Orang cacat. Orang cacat. Jadi semuanya ditabrak sama Pak Agus, semuanya. Kok bagus sih? Ya, dia kan wakil dari Assyria Dari dia. AKBP nih. Apa pula? Kau tidak paham. Kau belum mendapatkan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, Kang Ahmad. Tolong Pak Agus, kasihkan tunjuk kepada saya bahwa saya ini supaya bisa dibimbing sama Roh Kudus. Itu gampang. Kau banyak minum tuak. Biar
Itu yang datang bukan Roh Kudus Pak Agus, tapi Margabus. Enggak, bentar dulu, itu soal Paulus tadi. Itu berarti yang datang ke Paulus siapa? Ya salah satunya itu. Aku Tuhan katanya, aku Yesus Kristus katanya. Yang engkau aniaya. Ya, artinya Yesus pernah turun lagi kan ke bumi? Iya, itu natur ilahinya. Yang berangkat itu natur manusianya. Nah, oh, jadi yang terbang itu yang turun itu nggak bawa kostum gitu. Bagus. Iya, turun kedua kalinya dia nggak bawa kostum. Nah, nanti turun yang ketiga dia lupa lagi kostumnya. Bisa jadi dia pakai kostum Batman lah. Enggak, dia turun yang ketiga nanti dia pakai natur manusia. Hah? Pakai natur manusia. Aja dia lupa kostumnya yang mana. Ya. Ini Bang Arman. Sebenarnya apa yang Anda tunggu-tunggu? Apakah Yesus benar mau turun lagi? Berarti kalau begitu turun yang kedua kali dong, gitu kan? Kan Yesus sudah turun. Bukan, Yesus kalau datang lagi dia akan turun ketiga kali. Iya, turun yang ketiga kali, kedua kali. Yang ketiga kali turun pertama dia firman menjadi manusia. Oh iya. Nah, turun yang kedua dia natur keilahian berupa cahaya. Ketemu Paulus. Lupa bawa kostum. Turun yang ketiga dia menjadi natur manusia lagi. Lagi jemur tuh. Turun ketiga ini bawa kostum enggak? Nah, justru karena itu. Lagi hujan tuh. Itu nanti di film ada filmnya itu, katanya ada filmnya dibuat Yesus itu begitu turun yang ketiga, yang turun ini dia pakai jin, kata celana jin. Ada filmnya. Betul, ganti kostum. Kira-kira gimana? Ganti kostum dah, ayo. Enggak, dia pakai apa? Pakai kostum TV recorder. Tetap. Pakaiannya sama. Nanti ketika kalau turun dengan pakaian yang sama dikira gelandangan. Oh iya. Iya, jelas ganti kostum. Ini perlu di ini jadi materi debat nanti. Ketika Yesus turun yang ketiga kali ganti kostum dah ya. Aku takutnya nanti dia justru malah bingung turun ketiga kalinya. Karena ketika dia turun, dia banyak menemui orang-orang yang jahat, orang pembuat kejahatan. Ini ketika Yesus turun kan akan mematahkan salib dan berarti Yesus turunnya di Syria, betul? Ya kalau turunnya kemungkinan di Cina, banyak babi di sana. Gimana Bang Arman? Atau dia turun di Syria kemudian nanti naik apa gitu, pesawat? Dia bukan naik pesawat, tapi dia kan ada babi. Enggak, dia dicangking sama malaikatnya. Ini unik loh. Turunnya jadi hadis yang mengatakan ketika Isa turun akan mematahkan salib tapi akan turunnya di Syria ya katanya Bang Arman. Di Menara Putih ya. Oh, Pak Agus ini termasuk yang kurang yakin ya tentang turun lagi. Iya. Ya enggak, artinya kita nggak apa-apa bagus, banyak juga. Banyak. Si Yogi juga nggak yakin. Yogi termasuk yang enggak. Kalau saya enggak sih, saya yakin Isa itu akan turun, akan tetap. Ada pertanyaan dari saya ini baru ini satu. Kalau turunnya di Syria, sementara di sana nubuatannya mengatakan akan mematahkan salib dan bunuh babi. Pak Agus, di dalam kalimat itu untuk mematahkan salib dan membunuh babi, bukan di Syrianya. Tidak ada kata tempat itu. Iya, tapi kan ada hadis lain mengatakan akan turunnya di Syria. Nah, berarti nanti Yesus akan bergerak ke kemana gitu kan? Yang banyak babi, jelas dan mungkin. Atau Syria, nunggu Syria itu kembali ke kekafiran itu,
melihara babi, ternak babi, atau bisa jadi di pegunungan-pegunungan Syria itu dicari babi hutan. Sekarang Pak Agus, posisi sekarang Atau dunia hanya sebuah ungkapan. dunia peternak babi ini sudah memasuki perbatasan-perbatasan wilayah Muslim untuk Oh iya. Kan dengan mukjizatnya tetap ya mudah bagi Allah untuk membunuh babi dari jarak jauh kan. Bisa turun sama dengan gini. Ketika Rasulullah datang kan padamnya api mana? Api Majusi kan, padam. Api abadi di Irak itu mati. Bisa jadi begitu juga. ya, sedangkan doanya aja dikabulkan, apalagi cuma membunuh babi. Dajjal itu kan cuma kalah dengan doanya. Ya. Padahal dia menyamar seperti Tuhan ya kan, bisa menghidupkan orang mati. Kenapa kalah cuma dengan doa? Si siapa? Rion itu pernah tanya ke saya itu waktu saya sama Pak Oli itu. Rion tanya kan, saya jawab gini, Yesus sudah turun belum Rion? Belum, nggak usah dibahas. tunggu saja nanti kalau turun itu. Langsung diem dia Rion itu. Iya, karena nggak logik itu Pak. Kan bilang, masa kan ketika Yesus turun, wallahu a'lam kita akan melihat Yesus turun itu. Situasi dunia kan sudah bisa berubah kan. Isi kitabnya sendiri aja mereka mengingkarinya, bahwa Yesus nanti akan mengusir orang-orang yang menuhankan dia. Itu kan orang-orang yang menuhankan Yesus Muslim. tapi masih berbuat maksiat. Terus untuk apa tebusan dosa itu? Ya. Ini tumben dada oten nongol nih. Jadi mereka itu semuanya mau menjadi apologet. Kalau apologet itu kitabnya sendiri aja dibantah. Bang Arman, tumben Neng Usi nggak nongol ini. Iya nih. Tadi bilangnya mau nongol, telat katanya. Mungkin dia kejebak di Zoom-nya. Di Zoom-nya siapa? Siapa? Zoom-nya itu Ustadz Yusuf itu. SKP. Tapi nggak ada di Yusuf. Bukan PI. Oh, SKP. oh Yusuf lain. Yusuf El Qudsi. Bukan Yusuf Manubulu kan? Jadi aku kemarin tuh pas buka YouTube, aku tengok ada Bob Simbolon itu sama siapa ya? Sama-sama orang Kristen. Siapa itu satunya yang dari? Oke, sebentar aku mute dulu ya, bentar. Lanjut Pak Gus. Iya. Sedangkan tertulis di dalam kitabnya bahwa semua orang itu akan diadili oleh perbuatannya mereka sendiri. Berarti kan tidak ada penembusan dosa itu bagus. Iya. Ya kan? Kan penebusan dosa itu sekarang kan terjadi pergeseran setelah banyak kritik. Sekarang itu hanya untuk dosa asal saja. Dosa asal itu apa? Dosa asal atau original sin itu, dosa asal itu dosa warisnya dari Adam itu. Iya, itu di mana ditulis bahwa Adam itu mewarisi dosa? Ya, Ya, itu di mana ditulis bahwa Adam itu mewarisi dosa? di Kejadian Ya, bahwa kamu Hawa akan sakit ketika melahirkan. ya tapi kan nggak mewarisi dosa kan?
Iya, karena perbuatan dosa itu manusia keturunannya itu akan seperti yang dikatakan dalam Kejadian itu. Itu menurut versi mereka. Ya, orang melahirkan sakit itu apa gara-gara apa berdosa? Berarti orang yang melahirkan itu berdosa. Ya, Orang yang melahirkan seorang anak itu berdosa berarti dia. iya karena berdosa. Dosa kutukannya, dosa kutukan. Orang melahirkan anak itu berdosa. Iya, bukan melahirkannya, sakitnya itu. Ketika melahirkan anak. Itu akan tetapi sekarang kan banyak operasi sesar. Itu tidak merasakan sakit ketika mereka melahirkan. Berarti tidak berdosa. Apakah orang-orang yang operasi sesar ini berarti sudah ditebus dosanya, dan yang tidak operasi sesar tidak ditebus? Bingung Kristen kalau ditanya. Kalau begitu orang-orang yang punya duit saja yang ditebus dong, gimana? Iya, karena dengan penebusan dosa itu kan dosa kutukan itu selesai. Nah, katanya kutukannya Hawa akan sakit melahirkan. Nah, sekarang yang tidak sakit, yang ditebus berarti sudah tidak sakit lagi ketika melahirkan. Berarti hanya orang-orang berduit saja yang ditebus. Kenapa? Karena orang yang berduit bisa operasi sesar, tidak merasa sakit ketika melahirkan. Terus kalau anak bayi yang mati itu berdosa dia? Apa? Anak bayi yang baru lahir itu dia mati berdosa dia? Yang mana? Kalau ada anak baru dilahirkan langsung mati, berarti dia udah berdosa itu? Berdosa. Belum kena tebus kan? Belum dibaptis. Apa dosanya yang dilakukannya? Dosa. Nyakiti ibunya. Apakah melahirkan. Bukannya seorang ibu itu memang harus wajib melahirkan seorang anak? Iya, tapi bikin sakit kan anaknya. Ketika keluar. Ayo. Jadi jawabannya itu. Berarti orang yang berduit saja yang ditebus dosanya. Kenapa? Karena orang yang punya duit bisa operasi sesar. Mas tidak sakit melahirkan. Berarti nggak adil kan? Ya adil nggak adil, dia adil-adilkan aja lah Pak Agus. Iya, berarti berpihak kepada orang-orang berduit. Memang Kristen itu berpihak pada orang-orang berduit. Kalau yang banyak duitnya di gereja duduknya paling depan. Tetapi ketika orang yang banyak duit itu duduknya ditaruh di depan, dia nyesal katanya, besok walaupun banyak duit mau duduk di belakang aja. Kenapa kira-kira Bang Ababan? Biar nggak bayar perpuluhan. Enggak, dia bayar perpuluhannya lebih besar dia. Namanya 1/10. Tapi dia daripada duduk depan, saya milih duduk di belakang. Kenapa yo? Nggak tahu Pak Agus. Karena bisa mandang yang cantik-cantik banyak itu loh. Kalau di depan kan nggak bisa. Ya kalau mau mandang yang cantik-cantik ya jadi apa, gembala lah. Ya, tapi ini kan jemaat saya bicara. Ini dia jemaat. Kalau banyak duit, perpuluhannya besar, di depan. Tapi lama-lama dia bosan. Katanya, rugi juga saya. Sudah perpuluhannya besar, duduknya di depan. Saya mau minta duduk belakang. Kenapa yo? Ya kalau cuma mau mandang itu bagus caranya, jangan langsung duduk datang. Coba itu Pak Edward sama saya itu kemarin. Buka di rekamannya itu di YouTube. Itu putar di halaman saya menit ke jam 1:10 menit 27. Dia mengaku katanya, iya dosa semua itu orang di gereja itu katanya. Zina semua dia orang itu. Kenapa pasal perzinahan? Makanya orang kayak Edward ini ada lucu sekali. Ya macam mana nggak kena perzinahan? Macam mana nggak kena perzinahan? Orang tidak ada aturan berpakaian. Dia tidak mau bukan tidak ada aturannya Pak Agus.
Tetapi mereka tidak mau mengikuti kitab mereka. Ini kenapa dihapus itu? Sudah mengupload 7 Februari 22, 1 jam yang lalu. Oh, Anak corona. Aku mau buat YouTube short, masuk ke YouTube biasa, rugi lah. Oh, harus buka channel lain. Short aku ada Pak Agus, tapi entah kenapa kok nggak bisa juga. Saya sudah Bang Nababan belum punya aku. Apanya? Udah subscribe saya. Duh, punya Pak Agus bukannya sudah saya subscribe semua yang Masa? Iya. yang di biasanya kan kalau di link Zoom kan ada semua itu. Nah. Menit ke 10 ya. Lucu sekali Bang Nababan. Oh, Pak Agus masih pakai YouTube lama kan? Iya, yang lama itu. Nah, nih, menit di sini lucu sekali. Coba apa Pak Agus di apa? Ini tak share aja. Di share aja enak nengoknya. Iya. Nanti bisa di artinya bisa jadi satu gereja laki-laki itu berzina semua gitu. Ya betul, karena memang ya ini ada contoh yang tidak bagus nih di dalam umat Kristen. Saya akui seperti orang-orang Eropa yang membuka auratnya itu kan, itu sebenarnya menistakan agama Kristen mereka itu. Kita juga merasa keberatan sebenarnya itu. Seperti itu Pak. Karena memang tapi dengan keberatannya Bapak jangan kemudian memprotes ikut-ikutan memprotes umat Islam ngapain pakai jilbab misalkan gitu ya. itu. Kalau saya bilang baik, saya kan gembala Pak. Saya juga suruh contoh. Saya bilang Islam itu harus dicontoh. Ya tepat waktu sholat tepat waktu, taat 5 waktu dalam sehari. Nah, ini yang baik, ini harus dicontoh. Saya bilang begitu. Iya, termasuk menutup aurat ya ketika beribadah. Kita harus jujur kalau dalam beragama itu nggak boleh, kalau misalnya salah ya kita harus katakan itu salah. Itu baik ya harus kita katakan baik. Makanya saya juga malu kalau ada orang pakai salib besar-besar tapi kelakuannya nggak benar gitu. Ini curhat betul ini Pak Edward ini. Ya. Nah jadi sebagai gembala ini Pak Edward ya, sebagai gembala tentunya Pak Edward itu sering khotbah begitu juga gitu ya. Artinya ayo kita kembali kepada apa yang tertulis di dalam kitabnya gitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan gembala-gembala lain atau di luar denom-denom lain yang membiarkan begitu saja atau berargumentasi bahwa ini sudah ini itu misalkan itu. Apakah Pak Edward pernah menemukan hal tersebut Pak? Arti diskusi lah dalam sebuah diskusi. Saya sih belum berdiskusi dengan orang-orang yang setuju dengan roh ini apa segala, saya sih belum ya. Cuman secara negara itu saya prihatin banget. Contohnya sekarang ada 16 negara yang mengaku negara Kristen tapi melegalkan perkawinan LGBT. LGBT ini, saya tuh bilang begini sama teman saya, dan teman saya juga bilang sama saya, kita beruntung tinggal di negeri Islam ini, mayoritas Islam, karena LGBT ini nggak mungkin dilegalkan gitu. Saya ngomong seperti itu, kita beruntung gitu. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Edward katakan ini didengar oleh semua gembala-gembala lain Pak Edward ya. Iya. Jangan sampai mengeluarkan bukannya debat, curhat. Tapi biasanya Pak Agus, orang-orang yang seperti itu nanti terkucilkan itu nanti Pak Agus, tengoklah. Iya, makanya kita pelihara orang-orang kayak gitu.
kita pelihara itu maksudnya jangan bosan dia datang ke sini, kita ajak diskusi lagi gitu kan. Iyalah. Jangan-jangan nanti ada hidayah. Ada satu lagi kemarin itu yang sama Ustaz Yusuf itu namanya siapa? Orang Batak juga. Batak juga dia. Dia hanya maunya nanya aja, dan dia bagaimana nanya dijawab, dan dia tidak bantah, artinya nanya terus, tapi dia tidak bantah jawabannya, dia bantah paling mempertegas pertanyaannya saja. Itu ya boleh juga. Kalau sekarang kalau di tanah Batak ya dengan adanya Ustadz Samsul Arifin atau Ustadz Nababan itu sudah ribuan yang ribuan orang yang sudah dimasukkan Islam oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan itu. Ya syukur alhamdulillah pun pesantrennya pun sudah melesat besar ya kan. Jadi perjuangan dia itu memang kegigihan dia, kesungguh-sungguhan dan keikhlasannya itu memang Allah berikan jalan untuk beliau gitu loh. Dari mana? Padahal Nababan itu padahal sedikit muslimnya ya sebenarnya ya. Kalau di dalam adatnya nggak ada itu muslim. Malah sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Yang banyak ini kan kalau Batak ini di Tapsel Pak Agus. Kalau di Tapsel itu memang mayoritinya adalah muslim memang. Ya beginilah sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, bincang-bincang santai di Zoom ya. Semoga bermanfaat. Ya jika ada salah-salah kata dari kami semua, saya mohon maaf karena manusia itu memang tempatnya kilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.